Di suatu desa, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sumi. Setiap hari dia menghabiskan waktunya sendirian, karena Mbok Sumi tidak dikaruniai anak. Sebenarnya dia ingin sekali mempunyai anak agar bisa membantunya bekerja. Di sore hari, pergilah Mbok Sumi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Saat hendak pulang, tiba-tiba terdengar hentakan keras dan muncullah Buto Ijo, sang raksasa jahat. Hai wanita tua, hari ini aku sangat lapar. Beritahu pada anakmu, aku ingin menyantapnya. Sudah lama aku tidak memakan anak manusia. Ampun Buto Ijo, saya hidup sebatang kara dan saya juga tidak mempunyai anak. Sungguh, saya tidak berbohong. Tolong jangan sakiti saya. Tanpa diduga, Buto Ijo memberi biji mentimun kepada Mbok Sumi. Hai wanita tua, aku tidak akan menyakitimu. Sebagai gantinya, tanamlah biji mentimun ini. Dalam 2 minggu, kau akan memiliki seorang anak. Hah? Apakah Tuan Buto Ijo akan memberiku seorang anak? Terima kasih Tuan Buto Ijo. Tapi ingat, ada syaratnya. Kau harus menyerahkan anakmu itu ketika ia berusia 17 tahun. Tanpa berpikir panjang, Mbok Sumi setuju dengan syarat dari Buto Ijo. Mbok Sumi sangat senang harapannya menjadi kenyataan. 2 minggu kemudian, biji mentimun yang ditanam Mbok Sumi telah berubah. Wah, ini sudah 2 minggu. Sesuai perkataan Buto Ijo, biji timun darinya telah tumbuh dan berbuah. Di antara timun, ada satu timun yang berwarna kuning dan bersinar. Ia sangat penasaran dengan timun tersebut. Kemudian Mbok Sumi memetik timun itu dan kemudian kembali masuk ke dalam dan membelahnya. Mbok Sumi membelah timun itu dengan hati-hati. Betapa senangnya Mbok Sumi saat melihat isi mentimun itu ialah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Harapan terpendamnya telah terwujud. Seorang anak yang dapat menemani Mbok Sumi dan Mbok Sumi memberi nama bayi tersebut Timun Mas. 17 tahun berlalu. Timun Mas telah tumbuh jadi gadis cantik dan ceria. Pagi ini, Timun Mas sedang bermain dengan Mbok Sumi. Tibalah Buto Ijo untuk menagih janjinya. Ketika Buto Ijo datang, Mbok Sumi sangat ketakutan karena tidak mau kehilangan Timun Mas. Di mana anak itu? Serahkan padaku. Tuan Buto Ijo, sebaiknya kau datang 2 tahun lagi agar lebih besar Timun Mas untuk disantap. Malam hari pun tiba. Mbok Sumi seperti bermimpi mendapat petunjuk dari seorang petapa tua. Hai Mbok Sumi, kalau kau ingin anakmu selamat, suruh Timun Mas untuk lari dari rumah. Dan bawalah 4 benda, yaitu biji timun, jarum, garam, dan terasi untuk melawan Buto Ijo. Mimpi itu seperti kenyataan, seolah menjadi petunjuk baginya. Pagi hari pun tiba. Sesuai petunjuk dari petapa, Mbok Sumi menyiapkan bekal untuk Timun Mas. Ia berpesan, jika Buto Ijo mengejarmu, lemparkan senjata itu satu persatu. Baik Mbok Sumi, aku akan melakukan semua perintahmu. Ketika bekal itu sudah siap, tiba-tiba Buto Ijo datang. Mbok Sumi segera memerintahkan Timun Mas untuk lari ke dalam hutan. Buto Ijo tahu dia telah dibohongi Mbok Sumi. Ia sangat marah. Ia segera berlari mengejar Timun Mas ke dalam hutan. Timun Mas! Hai Buto Ijo, kau tidak akan bisa menangkapku. Timun Mas lalu melempar senjata pertamanya, yaitu biji timun. Rasakan ini. Apa dia masih mengejarku? Lalu apa yang harus aku lakukan? Mungkin ini saatnya melempar paku dalam bungkusan ini. Paku itu ternyata tidak bisa membuatnya mati dan membunuhnya. Ho ho ho, akan kutangkap kau hidup-hidup, Timun Mas. Selanjutnya adalah garam. Aku harap
Keramik ini bisa membuatnya mati. Kau telah membuatku marah, Timun Mas. Ha, ha, ha. Tidak, Timun Mas, jangan lari. Terasi di kantong ini adalah senjata terakhir yang aku punya. Rasakan ini, Buto Ijo. Ah, tidak, panas. Seketika, Buto Ijo pun akhirnya mati tenggelam ke dalam lautan lumpur yang mendidih. Mbok Sumi bersyukur bahwa Buto Ijo sudah tiada. Ibu, aku pulang ibu. Aku bisa mengalahkan raksasa itu. Anak yang ia sayangi itu sudah tidak akan diambil dan disakiti oleh Buto Ijo. Mereka pun hidup bahagia selama-lamanya. Pesan moralnya adalah kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Berperilakulah yang baik agar mendapatkan teman-teman yang baik pula.